Halo semuanya, perkenalkan, saya Monggo Bahtiaristanto. Dalam video ini, saya akan berbagi pengetahuan mengenai perkembangan ilmu teknologi dalam perindustrian di era revolusi yang akan datang. Dunia industri saat ini di Indonesia sedang mengalami transformasi besar. Salah satu perubahan paling mencolok adalah mulai digunakannya robot untuk menggantikan tenaga kerja manusia. Lalu apa sih sebenarnya alasan dibalik semua perubahan ini? Dan apa dampak bagi tenaga kerja dan bagaimana cara kita sebagai generasi muda untuk menyikapi kedepannya nanti? Yuk kita simak video ini. Di tahun 2030 nanti atau di tahun yang akan datang di masa depan nanti, pastinya bakal banyak manusia yang akan digantikan oleh robot atau AI. Ini bukan prediksi yang asal-asalan, bahkan Presiden Indonesia ke-7 aja sudah membahas hal ini dengan beberapa negara lainnya. Berikut ada dalam videonya, mari kita simak. Pak Jokowi kemarin baru pulang dari Uni Emirat Arab, apa yang paling menarik Pak dari perjalanan itu Pak? Ya, ada undangan private meeting tertutup dengan kira-kira 26 pemimpin yang di situ kita berbicara mengenai robotic revolution, mengenai AI revolution, mengenai Life 2.0, kira sesuatu yang sangat menarik dan itu akan betul-betul akan merubah dunia. Mungkin 5-10 tahun yang akan datang akan ada masyarakat robot yang sangat besar sekali karena revolusi robot dan revolusi AI ini akan betul-betul datang, akan terjadi. Ada apa di 2030? Fakta di balik rumor yang bikin banyak orang takut. Bayangkan saja, ini kita bangun tidur di 2030. Dunia sudah tak sama, beberapa bilang akan gelap. Secara harfiah dan metaforis, ada yang percaya akan ada krisis besar kehancuran ekonomi global, bahkan runtuhnya sistem yang kita kenal hari ini. Kedengarannya itu seperti film distopia, tapi benarkah semua itu? Kalian mungkin pernah lihat konten-konten yang membahas ini, contohnya mulai dari ancaman krisis, energi riset ekonomi global, sampai prediksi bahwa pekerjaan kita hari ini akan digantikan total oleh AI atau artificial intelligence. Dan satu hal yang bikin ini semakin menarik atau justru bikin deg-degan adalah kenyataan bahwa banyak dari prediksi itu datang dari orang-orang besar, bahkan dari lembaga global seperti WEF atau World Economic Forum IMF, sampai tokoh-tokoh bisnis di dunia itu. Tapi sebelum kita panik atau malah cuek dan ngerasa ini cuman teori konspirasi, yuk kita bedah satu persatu supaya kita paham mana yang sekedar rumor, mana yang benar-benar bisa jadi sinyal bahaya, dan yang paling penting apa yang bisa kita lakuin mulai sekarang. Karena suka nggak suka, tahun 2030 tinggal 5 tahun lagi. Isu pada tahun 2030 ini bukan secara tiba-tiba muncul, sebagian besar berasal dari proyeksi jangka panjang lembaga internasional yang ingin menata ulang arah dunia, terutama dalam hal ekonomi, energi, teknologi, dan lingkungan. Salah satu yang paling sering disoroti adalah program agenda pada tahun 2030 nanti dari PBB yang secara resmi disebut Sustainable Development Goal atau SDG. Apa sih tujuan dari SDG sebenarnya? Nah, kalau menurut pribadi saya itu positif ya, yaitu tujuannya itu menghapus angka kemiskinan, mengurangi ketimpangan, menjaga lingkungan. Tapi karena bahasanya sering terlalu teknis dan kebijakan banget, banyak orang salah mengerti. Misalnya ada narasi yang viral seperti "We will own nothing and be happy",
ini sebenarnya berasal dari artikel opini World Economic Forum atau WEF yang menjelaskan itu kemungkinan skenario masa depan soal ekonomi berbagi mirip kayak kita itu sewa bukan beli, tapi karena framingnya itu kontroversialnya banyak yang langsung mikir kita bakal dijajah sistem. Nah, dari sinilah banyak teori yang berkembang, ditambah juga dengan pandemi krisis ekonomi global dan perkembangan teknologi itu yang sangat pesat nilai tingginya. Nah, pada akhirnya pada tahun 2030 nanti jadi simbol dari masa depan yang menakutkan. Jadi apa yang salah dalam narasi? Ketakutan masalahnya bukan di tahun 2030, tapi bicara kita cara memandangnya. Banyak narasi yang hanya fokus pada ketakutan tanpa kasih konteks atau solusi, seolah-olah kita cuma sebagai penonton dari drama besar yang nggak bisa kita kendalikan. Padahal kenyataannya kita itu punya kuasa untuk siap kalau kita cuma terpaku pada ketakutan. Kita bakal kehilangan arah suatu saat nanti. Tapi kalau kita ubah rasa takut jadi kesadaran dan ubah kepada menjadi aksi, maka rumor bukan jadi ancaman, tapi jadi alarm untuk kita. Itulah yang membuat kenapa isu ini ramai, karena orang itu pada takut kehilangan kontrol manusia. Secara alami butuh kepastian dan rasa aman saat ada sinyal bahwa masa depan bisa dirubah drastis. Versi normalnya adalah khawatir. Nah, di tahun 2030 bukan sebuah cerita akhir dunia, tapi juga bukan dunia yang sama dengan pilihannya. Ada di kita mau jadi penonton atau jadi pemainnya suatu saat nanti. Jangan takut dengan masa depan, mulai dari sekarang. Upgrade diri kita bukan buat dunia yang ideal, tapi buat diri kita juga yang lebih kuat menghadapi dunia. Apapun yang akan datang, semua tergantung dari bagaimana kita menyikapinya suatu saat nanti. Hari ini bukan soal nanti kita bakal punya apa-apa atau kita nggak punya apa-apa, tapi soal diri kita saat dunia berubah. Dan kalau kalian mulai dari sekarang siap untuk beradaptasi, mengupdate diri kita dan paham arah dunia, maka apapun yang terjadi, nanti kalian tetap bisa berdiri tegak dan kalian merasa ini membuka sudut pandang yang baru untuk membantu kalian berpikir lebih tenang dan tentang masa depan. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian juga yang bingung di tahun 2030 yang akan datang nanti akan seperti apa. Dan kalau kalian udah siap, yuk kita sambut di tahun 2030 depannya nanti dengan kepala tegak hati yang tenang dan langkah yang jelas. Nah, teman-teman, kita sudah melihat bahwa itu penggunaan robot dalam industri memang bisa sangat membawa banyak manfaatnya ya. Tapi juga ada menimbulkan tantangan baru, khususnya bagi para pekerja manusia. Solusinya adalah meningkatkan keterampilan beradaptasi dengan teknologi dan menciptakan inovasi yang baru. Kita itu bisa meningkatkan skill kita dan mempelajari apa yang telah kita kerjakan sebelumnya. Karena di masa depan yang bisa bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling bisa beradaptasi ialah yang bisa belajar dari sebelumnya, pengalamannya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.